Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk bab 5, yaitu tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Jadi kalau di bab 4 tadi perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, di sini kita manajemen berdasarkan aktivitas atau yang disingkat Activity Based Management (ABM). Nanti ada juga yang manajemen berdasarkan fungsional atau disingkat Functional Based Management (FBM). Nah, kita sudah membahasnya di pertemuan pertama ya, bedanya ABM dan FBM. Nah, untuk manajemen berdasarkan aktivitas itu dia adalah pendekatan yang secara keseluruhan itu sistemnya terintegrasi. Jadi menyambung semua ya, dan berfokus pada perhatian atas berbagai aktivitas. Jadi mengatur manajemen dari berbagai aktivitas. Itu dia fokus ke sana dan semuanya itu terintegrasi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah dia ingin meningkatkan nilai bagi pelanggan dan juga untuk mencapai laba yang diinginkan perusahaan. Nah, karena kita manajemen berdasarkan aktivitas, maka nanti kita akan melakukan yang namanya analisis aktivitas, yaitu proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Nah, analisis aktivitas ini nanti dapat digunakan untuk mengurangi biaya. Jadi kalau kita lihat ternyata ada beberapa kegiatan aktivitas perusahaan yang ternyata justru sia-sia atau tidak memiliki nilai tambah bagi perusahaan, maka nanti perusahaan akan melakukan pengurangan biaya berdasarkan analisis aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, mengurangi biaya dari analisis aktivitas itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu mengeliminasi aktivitas, berarti menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah atau tidak berfungsi, tidak bermanfaat untuk perusahaan, atau sebenarnya bisa dihilangkan gitu. Atau yang kedua dengan melakukan pemilihan aktivitas. Jadi mana-mana aktivitas yang penting dan mana yang tidak penting kita pilih. Kemudian yang ketiga, mengurangi aktivitas. Berarti ketika kita ingin mengurangi biaya, bisa kita kurangi aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa dikurangi gitu. Jadi yang sebenarnya terlalu banyak atau terlalu tinggi jam kerjanya, atau terlalu tinggi jam tenaga jam mesinnya gitu. Nah, itu bisa dikurangi kalau ternyata dilihat dari analis aktivitasnya itu terlalu tinggi, jadi dikurangi. Kemudian yang keempat, menyatukan aktivitas. Jadi kalau kita lihat ternyata ada beberapa aktivitas yang sebenarnya bisa digabung, itu nanti kita gabung supaya biayanya bisa lebih rendah gitu. Kemudian langsung saja perusahaan itu biasanya melakukan pelaporan biaya yang bernilai dan yang tak bernilai tambah. Jadi ini nanti digunakan untuk membandingkan antara biaya aktivitas sesungguhnya dengan biaya aktivitas yang bernilai tambah, sehingga nanti pihak manajemen bisa menilai berapa tingkat ketidakefisienan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di perusahaan, supaya nanti bisa dilakukan perbaikan tadi dengan mengurangi biaya, bisa dieliminasi, bisa digabung, dan bisa dikurangi dan seterusnya tadi. Nah, yang pertama kita perlu tahu, kita di sini ada rumus untuk menghitung biaya yang bernilai dan yang tak bernilai. Untuk menghitung biaya yang bernilai tambah, rumusnya adalah SQ dikali dengan SP. SQ ini adalah tingkat output bernilai tambah untuk suatu aktivitas, atau singkatan dari standar quantity. Jadi kuantitas jumlah standarnya itu berapa, dikali dengan SP. SP ini harga standar per unit dari ukuran output aktivitas, atau singkatannya adalah standar price, harga standarnya. Jadi harga standarnya dikali dengan jumlah standarnya, itu nanti memberikan hasil dari biaya bernilai tambah. Sedangkan biaya tak bernilai tambah ini rumusnya adalah AQ, yaitu penggunaan kuantitas sesungguhnya sumber daya fleksibel atau kapasitas praktis aktivitas yang diadakan untuk sumber daya yang terikat. AQ ini singkatan dari actual quantity atau jumlah yang sebenarnya dikurangi dengan SQ. SQ tadi adalah standar quantity atau jumlah standarnya.
Kemudian hasilnya dikali dengan SP, standar price-nya, harga standarnya. Nah, itu nanti akan menghasilkan biaya tak bernilai tambah. Kemudian dicontohkan di buku untuk aktivitas produksi di RTP Incorporate ya. Ini perusahaan RTP. Dia dalam memproduksi produknya, dia punya 4 aktivitas kegiatan. Yang pertama ada pengelasan, pengerjaan ulang, penyetelan, pengawasan. Kemudian penggeraknya, jadi ini masih menggunakan penelusuran biaya berdasarkan penggerak ya. Penggerak itu bisa dari jam tenaga kerja, jam mesin dan sebagainya. Nah, penggerak untuk kegiatan pengelasan berarti jam pengelasan. Kemudian penggerak untuk pengerjaan ulang ya jam pengerjaan ulang. Kemudian penggerak untuk kegiatan penyetelan ya jam penyetelan. Penggerak untuk kegiatan pengawasan jumlah pengawasan. Kemudian di sini sudah ada datanya untuk standar quantity. Jumlah standarnya itu untuk pengelasan dia membutuhkan waktu 10.000 jam untuk melakukan pengelasan. Kemudian AKI ini adalah actual quantity atau jumlah aktualnya. Jadi yang sebenarnya terjadi di perusahaannya RTP ini, dia melakukan kegiatan pengelasan itu sebanyak 12.000 jam gitu. Tapi standarnya sebenarnya cukup 10.000 jam. Tapi yang terjadi aktual kuantitinya yaitu 12.000 jam. Kemudian standar price-nya, harganya harga standarnya yaitu 40 dolar per jamnya dalam mengelas ini. Ini harganya. Kemudian untuk pengerjaan ulang dia SQ-nya 0 gitu. Jadi standar quantity, standar jumlahnya itu 0. Kenapa di sini perusahaan RTP menuliskan 0? Karena sebenarnya ini nggak perlu dilakukan gitu. Jadi kalau perusahaan itu bisa memproduksi produknya dengan benar sesuai dengan SOP, itu diharuskan tidak ada barang yang cacat, sehingga tidak ada proses kegiatan mengerjakan kembali atau mengerjakan ulang produk itu, sehingga di sini dia memberikan standarnya harusnya 0. Tapi kenyataannya aktual kuantitinya itu 10.000 jam untuk melakukan kegiatan ini di perusahaan RTP. Nah, biayanya, harganya yaitu 9 dolar. Kemudian untuk penyetelan, kegiatan penyetelan itu juga seharusnya 0. Jadi sebisa mungkin perusahaan RTP itu pengennya gak ada kegiatan penyetelan, karena ini sebenarnya bisa dilakukan tanpa mengurangi jam atau mengeluarkan biaya. Tapi aktualnya terjadi yaitu 6.000 jam untuk melakukan aktivitas penyetelan dengan biaya 60. Pengawasan juga sama. Seharusnya nggak perlu ada pengawasan kalau semua proses bisa di-manage dengan baik menggunakan proses produksi yang baik. Harusnya tidak perlu kita mengeluarkan biaya atau kegiatan untuk pengawasan, sehingga di sini standarnya mereka menuliskan 0, tapi kenyataannya aktualnya ada yaitu 4.000 jam untuk pengawasan dan standar harganya di sini price-nya 15. Kemudian kita pengen menghitung aktivitas ini mana saja yang bernilai tambah dan mana yang tidak bernilai tambah dan berapa angkanya. Nah, sehingga di sini kita hitung untuk biaya bernilai tambah. Kita ingat rumus biaya bernilai tambah adalah SQ dikali SP. SQ dikali SP. 10.000 dikali 40. 40 dikali 100.000 yaitu 400.000 dolar. Ke bawah juga sama, 0 dikali 9, 0. 0 kali 60, 0. 0 kali 15, 0. Sehingga di sini totalnya 400.000. Kemudian untuk biaya tak bernilai tambah, rumusnya adalah AKI dikurangi SQ dikali SP. AKI dikurangi SQ 12.000 dikurangi 10.000, 2.000 dikali 40, 80.000. 10.000 dikurangi 0 masih sama, 10.000 dikali 9, 90.000. Ke bawah juga sama. Nah, hasilnya 590.000 dolar kalau di total. Biaya aktual ini adalah penjumlahan. 400.000 ditambah 80.000, 480.000. 0 ditambah 90.000, 90.000. Jadi ini biaya yang sebenarnya dikeluarkan.
Nah, ini adalah biaya yang